Dari semua titipan-titipan Allah itu udah aku gunakan untuk apa? Selama 40 tahun, 50 tahun untuk apa? Semua titipan-titipan Allah untuk apa? Coba kita ngomong deh, kita kayak gini. Kaki anak Adam itu tidaklah akan bergeser dari sisi Tuhannya. Jadi nanti tidak akan bergeser dari sisi Tuhannya pada hari kiamat, ya. Hingga ditanya tentang beberapa hal, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Kita akan ngomong masalah umur. Kita ngomong masalah umur, teman-teman, ya. Ngomong masalah umur. 40 tahun, 50 tahun. Teman-teman anggap aja 50 tahun lah, atau rata-rata 40 tahun. 40 tahun. Dari kecil sampai 7 tahun, ya, teman-teman belum ibadahnya belum lekoh lah. Ya, ibaratnya 7 tahun ke SMP, sholatnya udah bisa dijaga. Ya, lebih banyak meninggalkan sholatnya. Kemudian SMP ke SMA, tambah parah lagi lingkungannya. SMA kuliah tambah parah lagi lingkungannya. Maka 40 tahun ini sebenarnya sholatnya itu kapan, ibadahnya itu kapan? Baru kemarin setelah tua, setelah banyak masalah. Coba 40 tahun ini bisa terjaga nggak 20 tahun sholatnya? Teman-teman selama 40 tahun ini menjalankan sholat 20 tahun tidak pernah bolong kayak gitu nggak? Coba. Berapa dosa yang kita miliki, teman-teman? Nih, ya. Dari kecil sampai sekarang, teman-teman, berapa tahun kira-kira sholatnya khusyuk? Banyak bolongnya, sekarang aja masih banyak bolongnya. Padahal udah 40 tahun, bentar lagi kita meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia itu, ya, kata baginda Rasulullah SAW, berapa tahun sampai berapa tahun? 60 sampai 70 tahun itu. Makasih kakak, jazakumullah, ya. 60 tahun sampai 70 tahun, teman-teman. Itu bisa kurang, bisa lebih. Baginda Rasulullah SAW bengkak-bengkak sholatnya, itu juga nggak dijamin sampai 70 tahun. Lah kita mau berapa tahun lagi? Mau nggak mau kita tidak bisa menolak yang namanya kematian. Kita nggak bisa nolak yang namanya kematian, sahabatku. Kapanpun, dimanapun, waktunya kapanpun, kita tidak akan pernah tahu kapan kita itu akan meninggalkan dunia ini. Betul, ya. Untuk apa dihabiskan? Oke, sekarang kayak gini. Selama 40 tahun itu lebih banyak bahagia atau lebih banyak, teman-teman, masalahnya? Lebih banyak kebahagiaan yang Allah berikan atau lebih banyak masalah? Jawab. Lebih banyak kebahagiaan dari Allah atau lebih banyak masalah? Kita akan belajar. Dari kecil, teman-teman, itu kita sudah dibahagiakan dengan keluarga kita. Makasih kakak, ya. Dengan keluarga kita ketemu dengan anak, ketemu dengan orang tua kita, berkumpul dengan kakak kita, ya. Masalah itu nggak ada masalah yang tidak diselesaikan dari kecil. Ketika teman-teman belajar jalan, maka kejedot-jedot dulu, benjol-benjol dulu kakinya, kejedot kepalanya, kejungkel dulu. Selesai nggak? Selesai. Bisa jalan? Bisa. Selesai masalah ketika bayi, ketika teman-teman merangkak, bisa berdiri. Selesai? Selesai. Lebih banyak masalah karena teman-teman itu fokus kepada masalah. Coba lebih banyak syukur. Kemudian, ketika kita SMP, ya, SMP, teman-teman itu senang kumpul dengan teman-temannya, main. Ketika ada masalah, menyelesaikan ujian, menyelesaikan soal-soal. Selesai nggak masalahnya? Selesai masalahnya. Apa kenikmatan yang Allah beri? Teman-teman dikasih uang sama ibunya, teman-teman mendapatkan seragam, teman-teman berkumpul dengan teman-temannya. Nggak mikirin masalah. Masalahnya cuma soalnya susah. Selesai nggak? Selesai. Diselesaikan lagi masalahnya ketika besar, ketika kuliah, teman-teman mungkin bayarnya orang tuanya belang betong, kadang telat, pokoknya teman-teman itu ada perjuangan lah ketika mau keluar dari kuliah karena biaya mungkin orang tuanya. Selesai teman-teman. Oke. Kemudian ketika teman-teman
meminta kepada Allah, ya Allah berilah saya pasangan, dikasih nggak pasangan? Dikasih. Ya, ada bahagianya? Nggak mungkin kalau nggak ada bahagianya. Mungkin ada lah bahagianya, walaupun pada waktu itu di hari pernikahannya teman-teman itu merasakan kebahagiaan. Ketika teman-teman minta sama Allah, ya Allah berilah saya keturunan, dikasih keturunan, dikasih sama Allah. Siapa yang bisa memberikan keturunan selain Allah? Dikasih. Ketika keluar, ketika anak-anak lahir, betapa bahagianya tuh, bahagianya luar biasa. Ya, ketika saat ini menghadapi masalah dengan pasangan, menghadapi masalah dengan anak, lupa kebahagiaan ketika Allah berikan itu kepada kehidupan kita. Lupa ketika anak menangis, kita bahagia luar biasa, itu lupa, kayaknya lupa. Yang diingat adalah, aduh anak-anak saya susah diomongin, aduh anak-anak gitu ya. Karena yang dipikirkan adalah kesulitan-kesulitan, yang dipikirkan adalah masalah-masalah. Sedangkan masalah demi masalah bertahun-tahun berjalan kehidupan kita, selesai masalah satu persatu. Benar nggak? Selesai sama Allah. Begitupun masalah saat ini yang teman-teman sedang hadapi, saya yakin Allah akan selesaikan, hanya kadang kurang sabar. Oke, baik. Gini. Kurang baik apa Allah sama kita? Dikasih waktu 50 tahun, dititipkan sama Allah. Harta sama Allah dititipkan. Harta yang pertama nih, kita dikasih rezeki sama Allah, yaitu badan kita. Badan kita dikasih sehat, lebih banyak ke rumah sakit atau lebih banyak kita sakitnya? Lebih banyak sakitnya atau lebih sehatnya? Coba teman-teman, pertanyaan saya dijawab. Lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Kalau lebih banyak sehatnya, artinya teman-teman lebih banyak bahagianya daripada sengsaranya ketika merasakan sakit. Lebih banyak sehat kan? Pertanyaan saya lagi, ketika sehat, untuk apa badan kita? Lebih banyak sibuk untuk urusan dunia atau lebih banyak beribadah? Tuh, kita belajar lagi tuh. Ketika kita badan sehat bisa sholat malam sebenarnya, bisa bangun malam sebenarnya, karena kita diberikan kesehatan badan. Kita bisa bisnis, kita bisa bekerja, tapi teman-teman saat ini bilang susah cari pekerjaan. Dikasih sehat teman-teman, malah kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ya. Bukan ke majelis taklim, bukan ke tempat-tempat yang coba lebih sibuk dengan urusan dunia daripada akhirat. Benar nggak? Maka di situ dosa-dosa tercipta tanpa kita sadari. Kita melalaikan apa yang Allah berikan kepada kita, belum bisa kita gunakan dengan baik, belum bisa kita gunakan teman-teman. Badan kita lebih banyak bermaksiat daripada beribadah, lebih banyak memikirkan dunia, lebih banyak sibuk untuk urusan dunia daripada beribadah. Maka ditanya sama Allah, untuk apa nih badanmu, matamu nih, matanya yang diberikan kesehatan selama 50 tahun. Coba teman-teman dicolok matanya sekarang. Kalau sakit masuk ke rumah sakit, teman-teman berapa bayar? Allah jaga biar kita nggak mengeluarkan uang banyak nih untuk mata kita, dijaga mata kita biar sehat. Maka ketika 50 tahun dikasih mata yang bisa melihat, untuk apa matamu ini? Untuk apa? Apakah ketika saya kasih kamu mata yang sehat, selama 50 tahun ini kamu gunakan untuk beribadah? Untuk apa? Coba. Astagfirullahaladzim. Al-Quran aja nggak pernah hatam. Lebih banyak digunakan untuk media sosial, lebih banyak digunakan untuk melihat kenikmatan dunia, lebih banyak jalan-jalan ke mall. Ini satu loh. Belum nanti apa? Saya titipkan kamu nih mulut, kamu punya lisannya bisa bicara, untuk apa? Selama 50 tahun ini untuk apa? Apakah digunakan untuk membaca Al-Quran? Ataukah digunakan untuk berzikir, bersolawat, kemudian istighfar, membaca Asmaul Husna? Atau lebih banyak gibah? Atau lebih banyak mengeluh? Atau lebih banyak ngomong yang buruk-buruk? Coba sekarang pelajari semuanya, introspeksi diri yuk. Jangan cuma bilang, ya Allah kenapa engkau berikan ujian ini kepadaku, ya Allah. Jangan cuma bilang itu aja. Introspeksi juga sama Allah, ya Allah. Astagfirullah. Coba, untuk apa mata ini selama 50 tahun? Maka ditanyakan, untuk apa? Untuk apa hidupmu selama 50 tahun? Itu ditanya dulu sama Allah sebelum meninggalkan Allah.
Kaki anak Adam tidak akan bergeser dari sisi Tuhannya sebelum ditanya beberapa hal. Untuk apa? Untuk apa usiamu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya dikasih kesehatan, ternyata saya belum bisa untuk ibadah dengan sempurna. Padahal saya mampu loh untuk bangun malam. Saya mampu untuk sholat duha. Saya mampu untuk bisa membaca Al-Quran, hatam Al-Quran, saya mampu. Tapi kenapa ya Allah? Tuh kan baru sadar kan? Berarti artinya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita belum bisa menggunakan titipan Allah dengan baik. Banyak dosa yang kita lakukan dari badan, dari tangan, dari kaki, dari pikiran, dari lisan. Ada dosa yang sangat dianggap enteng sama wanita, dan sekarang gak cuma wanita saja. Ada dosa yang dianggap enteng sama wanita dan pria. Kalau sekarang pria juga sama, ya. Yaitu ghibah. Itu adalah dosa besar di atas zina. Dan itu untuk menebusnya teman-teman itu nggak segampang dosa zina. Dosa zina teman-teman minta maaf, minta ampun, pokoknya tidak mau zina lagi, maka tinggalkan zina, beribadah kepada Allah. Hakul yakin bahwa dosa-dosanya diampuni, udah tinggal memperbaiki diri. Tapi kalau ghibah teman-teman, ya Allah, astagfirullah, dosa ghibah, ngomongin orang lain, mencela orang lain, tetangga lagi ditagih-tagih ngomongin, bukannya mendoakan. Orang lagi terpuruk malahan senang, orang lagi terpuruk malah diomong-omong. Di media sosial ada yang orang yang gak kita kenal sedang digosipin, dicari-cari kesalahannya, ngomongin mereka, disebarkan kepada orang. Awas, dosa ghibah. Ini mah kita sudah ibadahnya bolong-bolong, selama 40 tahun lebih banyak meninggalkan sholatnya daripada ibadahnya, nggak pernah berkurban satu kali pun, Al-Quran juga nggak pernah hatam, malah ini masih suka ngomongin orang. Suka ngomongin orang. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pahala dari ibadah-ibadah teman-teman, kemudian teman-teman ngomongin orang, menghibahi orang lain, maka pahala-pahalanya akan berpindah ke sana. Pahala teman-teman akan dikirimkan kepada orang-orang yang kita gibahin. Lah selama TK sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang, berapa ratus orang yang sudah kita gibahin, berapa pahala yang sudah kita kirimkan kepada orang-orang yang kita gibahin. Kalau teman-teman sudah tidak memiliki pahala karena saking sedikitnya ibadah yang teman-teman lakukan, yang kita lakukan, ketika kita masih suka ngomongin orang, maka dosanya dia akan dikasihkan kepada kita. Ada orang yang lagi mabuk, maaf, diomong-omong, diceritakan kepada tetangga, tuh anaknya itu mabuk, tuh ternyata diomong-omong, digibahin. Maka nanti ketika teman-teman sudah tidak memiliki pahala lagi, dosanya dia akan dikirimkan kepada kita. Jangan. Bun, bagaimana cara untuk menebusnya? Temuin orang itu, kasih minta maaf langsung sama dia. Bun, orangnya sudah meninggal, minta maaf sama Allah. Maka ketika pagi teman-teman bermuhasabah, maka kita selalu mengatakan, ya Allah, ya Rabb, maafkan hamba jika hamba pernah menghibahi orang-orang yang pernah saya temui atau belum pernah saya temui. Maafkan hamba jika hamba berjanji kepada mereka tapi kami mengingkarinya. Siapa tahu mereka ada yang sudah meninggal. Maka ampunilah hamba ya Allah. Hamba takut mereka belum memaafkan kami ya Allah. Kami bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Minta maaf langsung sama dia. Kalau misalkan dia tidak memaafkan, maka teman-teman, kita akan berjumpa di akhirat, dan di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati sahabatku. Karena ketika kita menyakiti orang lain, siap. Ya oke, otok-otoknya. Datang lagi, astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman, astagfirullahaladzim. Makasih. Gift teman-teman, kita belikan mukena dan alat-alat sholat ya, yang akan kita sedekahkan insya Allah. Sudah berjalan 1 tahun lebih ya. Terima kasih jazakumullah semuanya. Kalaupun nggak ada gift pun nggak masalah, insya Allah berjalan ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, jangan lupa nanti siang jam 1 siang kita ada live tambahan, akan mengangkat tema dengan nama, temanya, materinya yaitu
godaan-godaan ketika kita mau keluar dari hutang riba. Jam 1 siang, jangan ketinggalan ya. Jam 1 siang nanti saya akan memberikan materi godaan-godaan apa saja yang datang ke dalam kehidupan kita ketika kita mau keluar dari hutang riba. Biar teman-teman tetap, saya mau keluar dari riba. Biar teman-teman itu tetap ya terjaga keimanan teman-teman. Terjaga niat teman-teman untuk keluar dari riba. Baik, lanjut. Baik. Kemudian ditanya lagi sama Allah, harta yang aku titipkan untuk apa? Tuh, nggak cuma usiamu untuk apa? Untuk apa usiamu? Selama 50 tahun. Ya Allah, saya lebih banyak dosa daripada saya beribadah. Kemudian pertanyaan yang kedua sebelum harta, ditanya lagi, coba siapa tahu masa mudamu? Coba masa mudamu untuk apa? Teman-teman ingat lagi masa muda. Ya Allah, masa muda saya sering ngebohongin ibu saya, bapak saya. Saya mau bayar ini, ternyata saya bayar ini. Ketika saya sekolah, saya bilang sekolah, ternyata saya nggak sekolah. Saya sering nyakiti ayah ibu saya, membuat ayah ibu saya menangis. Sering meninggalkan ibadahnya, suruh sholat malah lari-lari kemana-mana. Waktu masa mudanya mungkin teman-teman ya keingat sekarang, ya Allah ngapain aja saya masa mudanya. Oke, masa mudanya. Masa mudanya ditanya masih bingung. Apa yang harus saya jawab ketika Allah menanyakan? Kemudian yang ketiga ditanya lagi, harta dari mana yang teman-teman peroleh ini menyesakkan hati kita sahabatku? Harta yang engkau peroleh dari mana? Banyak di antara kita saat ini yang memperoleh harta dari riba. Memasukkan anak-anak kita memakan makanan haram, membiarkan mereka memakan makanan haram. Kita kasih mereka baju dari baju haram. Ketika kita memasukkan biaya sekolah diambil dari harta yang haram. Ya, teman-teman, banyak di antara kita saat ini yang memiliki dosa riba, memiliki riba, maka itu harta yang haram sahabatku. Maka ketika masuk ke dalam darah daging anak-anak kita, masuk ke dalam darah daging kita, maka banyak ditutup kebaikan-kebaikan daripada keburukan. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka nanti akan lebih mudah tertutup, lebih santai dengan bisnisnya, lebih santai dengan kegiatannya, lebih santai dengan kegiatan-kegiatan di dunia apapun itu akan ditutup. Nanti disibukkan dengan dunia. Maka kebaikan-kebaikan itu rasanya dijauhkan, tapi keburukan itu selalu ada dalam kehidupan dia. Makanya kadang datang penipu, ya, masih udah punya bisnis teman-teman, tetap aja didatangkan penipu. Kemudian dia masih ambisius tuh. Maka orang-orang yang memiliki harta yang haram, maka dia itu akan terus gitu ya, berambisi. Yang sudah ada tidak disyukuri, yang belum ada selalu dinanti-nanti, selalu dikejar dengan cara apapun. Maka orang-orang yang memiliki harta dari harta yang riba, hati-hati. Maka ditanya di sana, dari mana harta yang engkau dapatkan? Dan untuk apa hartanya? Coba teman-teman, saya mau muhasabah dulu yuk, introspeksi diri. Teman-teman, sekarang mungkin di antara kita saat ini yang sedang terpuruk, memiliki hutang, memiliki bisnis yang terpuruk, bisnisnya lagi hancur, sedang ditagih-tagih, sedang dalam tekanan debt collector. Teman-teman, ada di sini? Ada atau enggak ada? Ya udah, kalau enggak ada ya saya kasih tahu teman-teman ya, siapa tahu anak teman-teman atau keluarganya yang sedang mengalami. Tapi teman-teman di sini semuanya tidak memiliki hutang. Amin. Amin ya. Teman-teman yang bisa menjawab. Baik, perhatikan. Jangan hanya protes aja sama Allah. Jangan hanya protes aja. Jangan hanya protes aja seperti ini. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian ini kepadaku? Saya saat ini sedang butuh uang, ya Allah. Saya banyak tagihan. Ditagih karena kita ngutang, tapi nggak sadar. Allah yang disalahkan, nggak mau introspeksi diri. Nih, banyak orang-orang kayak gitu, banyak. Itu saya ngalami ketika saya jatuh 3,8 miliar. Ngadain SK, betul. Oke, nanti siang
nanti siang jam 1 saya akan membahas tentang godaan-godaan teman-teman untuk keluar dari riba. Apa godaannya? Nanti menarik sekali jam 1 siang teman-teman juga ikuti materinya ya. Baik. Kemudian saya akan introspeksi diri. Kita sama-sama bareng introspeksi diri, sahabatku. Keberkahan. Keberkahan itu adalah orang-orang yang dia dicukupkan sama Allah dalam kondisi apapun. Berkah hidupnya berarti dia dilapangkan dalam kondisi apapun. Artinya ketika orang memiliki gaji, memiliki harta, tidak dipandang dari berapa banyak keberkahan itu. Teman-teman memiliki harta banyak itu berkah? Belum tentu. Karena orang-orang yang memiliki harta belum tentu dikasih keberkahan. Siapa tahu dia masih ambisius. Orang yang memiliki harta yang banyak, teman-teman, memiliki harta yang banyak, bisa saja dia orang miskin. Paham kan ya? Saya sering sekali mengatakan ini. Banyak orang-orang yang memiliki harta tapi sebenarnya dia orang miskin. Lebih baik orang-orang yang dititipkan sama Allah harta yang sedikit tapi dia orang kaya. Tahu perbedaannya kan? Kemarin saya sudah bahas. Bahwa kekayaan itu sebenarnya adalah ketika kita merasa lapang hati kita, mendapatkan gaji sedikit cukup, itu namanya berkah. Tidak pingin rasanya makan di restoran, tidak pingin makan tidak pingin beli mobil, pokoknya nggak dibelikan kemudahan sama Allah, nggak ada rasa ingin memaksakan beli mobil, memaksakan menciptakan keinginan, dipaksakan sehingga terciptanya namanya hutang. Benar ya? Makasih Kak Adi, mantap sekali komennya. Ya, yang benar, ya benar atau tidak tergantung dari pemikiran teman-teman. Ya, jadi gini ya teman-teman, orang-orang yang kaya belum tentu dia memiliki kekayaan sebenarnya, karena banyak orang-orang yang kaya masih ambisius, ya, masih ambisius. Contoh, udah memiliki harta yang banyak, ya, sudah banyak memiliki harta, kemudian sudah banyak mobil, sudah memiliki jabatan, tapi dia mentalnya mental miskin. Maka ketika dia memiliki mental miskin, maka dia selalu ingin menjadi kaya dengan catatan harta sebagai takarannya, maka dia akan korupsi. Udah punya jabatan, sudah memiliki mobil, sudah memiliki harta, dia sudah makan juga udah bisa di restoran. Kurang apa? Kemudian tidur juga udah di hotel juga bisa. Ya, benar nggak? Gaji sudah besar, kurang apa, teman-teman? Tapi dia, ya makasih Mbak, ya. Tapi mentalnya mental miskin, maka tidak dikasih keberkahan sama Allah. Selalu ambisius. Salah satu orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan yaitu dia orang-orang pemakan riba. Maka ketika memiliki bisnis dengan modalnya modal hutang bank yang riba, yang ada bunga-bunganya, bank kucak-kucak, bank plecit, bank mingguan, bank harian, yang pinjam 1 juta jadi 1.200.000. Bank-bank teman-teman yang konvensional yang ada bunga berbunga, teman-teman, digunakan untuk modal. Rasakan teman-teman, apakah benar yang saya katakan ini? Modalnya tidak ada nyangkut di dalam simpanan, langsung habis, dijadikan modal. Ketika dijadikan modal, maka godaannya didatangkan pembeli yang ngutang, didatangkan penipu. Punya untungnya buat bayar bunga bank, akhirnya nggak ada keberkahan. Akhirnya apa? Karena keuntungannya tidak menutup untuk bayar bunga bank, untuk bayar bank, akhirnya modalnya diambil untuk mengembalikan modal ke bank. Disitulah adanya namanya hutang-hutang baru. Hutang-hutang baru. Makanya tabiat yang pertama hutang riba, yaitu hutang riba tidak pernah dia tidak akan pernah lunas kalau dia tidak dihentikan. Maka hutang riba, namanya hutang riba, dia bukan berkurang malah bertambah.
Yang tadinya berpikir dengan dari hutang ini, teman-teman bisnisnya lancar, makanya bukan lancar karena hancur. Kenapa bisa hancur? Karena ini janji Allah. Allah janjinya apa? Orang-orang pemakan riba, maka dia akan dihancurkan. Bisnisnya dihancurkan, kehidupannya nggak pernah tenang. Kadang anak-anak minta sesuatu harus, kadang anak-anak susah diatur, kadang pasangan juga susah sholatnya. Mungkin kadang hartanya ada, tapi masalah keluarga ada aja. Tiba-tiba datang penipu, ada mobilnya diambil, ada rumahnya juga dilelang. Harta yang sudah dikumpul-kumpulkan teman-teman, itu ternyata habis juga. Benar nggak kayak gitu? Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena saya ngalamin. Maka saya bilang teman-teman, jangan pada kayak gitu ya. Nanti kalau teman-teman kayak gitu, nanti saya jemput. Enggak. Saya nggak mau teman-teman yang ada di sini seperti saya. Maka saya bilang, jangan riba. Sekarang yang sedang riba, benar kan kata-kata saya? Nggak ada ketenangan dalam hidup. Kita bekerja, kita dagang, seakan-akan kita itu tenaganya aja, hasilnya nggak ada. Karena apa? Allah tidak akan memberikan kenikmatan dari hasil riba. Punya gajinya dimasukin ke SK, dimakan untuk mobil, dimakan untuk motor, dimakan untuk cicilan KPR. Bener nggak? Tersisanya berapa gajinya? Tersisa 500 ribu rupiah. Kemudian tersisa 1 juta. Bayangkan, ketika kita ada cicilan mobil, cicilan motor, mencicil ini KPR, gaji 15 juta, tinggal 1 juta. Kemudian ada kebutuhan mendadak, ada hajatan, ada anak mau nikah, atau mungkin ada yang sakit keluarganya. 1 juta mana mungkin cukup. Maka terjadilah apa? Ya udah nginjem lagi. Maka disitulah adanya namanya numpuk hutang. Maka apa yang saya katakan ini benar, bahwa tabiat riba kalau tidak dihentikan, tidak berusaha untuk melunasi, maka disitulah akan berkembang tuh harta ribanya, bukan harta yang berkah. Membuat kita jadi nggak enak tidur, nggak enak makan, tidur gelisah, siang dihinakan. Itu tabiat riba. Ketika masuk ke dalam liang lahat, ketika teman-teman di akhirat, maka nanti berenang di air darah. 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat, maka 10.000 di dunia, 10.000 tahun. 1 hari di kubur, di alam kubur, 1000 tahun di dunia. Lebih baik sekarang teman-teman, mungkin lagi ada proses riba, dihina sama kolektor, ditagih-tagih, diancam-ancam, tidak beribu-ribu tahun merasakan itu teman-teman. Hanya butuh proses, mungkin berapa bulan, mungkin berapa tahun. Bun, saya takut bun, rumahnya mau dilelang, malu sama tetangga. Lupakan itu teman-teman, karena rumah juga akan ditinggalkan sama kita. Daripada kita masih memiliki dosa riba, teman-teman, kalau mau dilelang ya udah lepaskan saja. Ya, nanti siang teman-teman, jam 1 siang, godaan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau keluar dari riba. Nanti siang teman-teman ikut live saya jam 1 khusus membahas tentang itu ya. Oke, lanjut nggak nih? Baik, kemudian ditanya hartanya. Sahabatku, ketika kita memiliki harta yang haram, tidak diberikan keberkahan, itu salah satunya. Maka ketika kita memiliki harta yang haram, digunakan untuk kebahagiaan dunia dianya saja, tidak memikirkan akhirat. Dia kaya, sombong. Dia kaya, tidak ahli ibadah. Makanya banyak orang-orang yang selalu berpikir gini, bun, tetangga saya tuh mobilnya banyak, terus tapi dia nggak ibadah, dia bahagia hidupnya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, terus gimana menurutmu? Ya enak banget ya, orang saya tahajud sudah, sholawat sudah, doa-doa saya belum dikabulkan. Emang doamu apa? Ya saya pengen seperti mereka lah, bahagia. Belum tentu. Jangan lihat orang dari luarnya saja. Kemudian orang-orang yang seperti itu emangnya enak? Nggak enak. Enak di dunia, nggak enak di akhirat. Itu namanya godaan istidraj. Istidraj itu adalah godaan dunia, jebakan dunia. Orang-orang yang meninggalkan ibadah, yang saat ini santai-santai melakukan dosa riba, yang santai-santai nggak mau keluar dari riba, dia nikmati mobilnya, dia menikmati KPR-nya, dia menikmati rumahnya, dia nikmati dunia, tapi mengabaikan
bahwa itu dosa, itu nggak boleh, itu berperang dengan Allah, nggak boleh. Hei orang-orang pemakan riba, maka seperti berperang denganku, dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Allah aja diajak perang? Kemudian teman-teman, ya Allah lancarkanlah daganganku, lancarkanlah bisnisku. Udah berperang sama Allah, minta doa, kemudian minta dilancarkan rezekinya. Itu lagi berperang sama Allah. Makanya salah satu doa yang sulit untuk dikabulkan teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman mengabaikan riba, nggak mau kembali, teman-teman, nggak mau menganggap itu dosa, nggak menyadari, maka doa-doanya sulit dikabulkan. Salah satunya yaitu orang-orang pemakan riba. Karena apa? Orang mati syahid itu kan surga jaminannya, tapi enggak bagi orang-orang yang berhutang, apalagi hutangnya riba. Orang hutang yang biasa aja, teman-teman, itu juga tanggung jawabnya besar, ya. Ya, sama-sama teman-teman. Bismillah, kita muhasabah bareng, introspeksi diri. Kenapa kita harus muhasabah? Ini nggak ada waktu lama kita di dunia, ya Allah, nggak ada waktu lama. Teman-teman udah 40 tahun, berarti kira-kira kalau kita sampai 70 tahun, itu berarti kita sudah dikasih umur panjang loh. Kalau kita 70 tahun, kita udah dikasih, kita dikasih umur panjang, teman-teman. Lihat sahabat-sahabat kita mungkin sudah tidak ada yang tidak ada, orang tua kita sudah, itu real, nyata bahwa kita akan meninggalkan dunia. Maka ketika kita meninggalkan dunia, kita belum ada bekal sedikit pun, apa yang akan kita bawa? Apa? Bayangkan, coba. Kita doa apa yang belum Allah berikan ke dalam kehidupan kita? Ya Allah, berilah hamba, ya Allah, berilah hamba kesehatan. Sehat nggak? Sehat. Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Coba kalau lebih banyak sakitnya, berapa duit yang harus dikeluarkan sama teman-teman? Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah sehatkan diri kita. Kalau orang-orang yang saat ini sedang dikasih kiriman sakit sama Allah, maka itu sedang diambil dosa-dosanya. Jadi sabar, ya, harus sabar. Kemudian minta lagi, ya Allah berilah saya keturunan. Dikasih keturunan, keluar nangis senang, alhamdulillah ya Allah anak saya lahir. Ketika ada masalah ngeluh-ngeluh lagi. Ya Allah, kenapa anak saya susah dibilangin, ya Allah? Dia bukan introspeksi diri. Mungkin saya kasih makanan-makanan haram. Marah-marah terus. Bilang anaknya nakal, bilang anaknya ini. Kemarin saya sudah membahas kesalahan-kesalahan fatal orang tua untuk anak-anaknya. Kemarin jam 1 siang, siapa yang mengikuti di sini? Siapa? Tuh. Nggak boleh bikin kesalahan untuk anak, fatal nanti anaknya malah jadi bukan lebih baik. Maka kemarin ada kesalahan-kesalahan fatal yang harus dihindari, ya. Nanti saya akan ulang lagi, ulang terus. Baik, kemudian ya Allah berilah saya pasangan. Dikasih pasangan? Dikasih nggak? Dikabulkan doa-doanya? Dikabulkan. Dikabulkan doa-doanya? Dikabulkan. Nyatanya apa? Dikasih pasangan. Ternyata dikasih ujian. Salah lagi. Ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian ini kepadaku? Salah lagi. Nggak ingat waktu pertama dikasihkan. Nah sekarang memiliki hutang. Ya Allah, saya sekarang banyak hutang. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut, ya Allah. Kenapa engkau memberikan ujian ini kepadaku? Entar dulu. Yang ngutang siapa? Uang yang pakai siapa? Uang ngutang cair. Dipakai sama siapa? Dipakai sama kita. Kemudian digunakan untuk apa, ya? Kan udah digunakan sama kita. Ketika sama Allah didatangkan penagih, artinya Allah sedang mengingatkan kita agar kita bisa melunasi hutangnya sebelum nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika saat ini sedang diingatkan sama sahabat-sahabat kita yang kita hutangi dulu, Mbak, saya dulu punya hutang, kapan bayar? Terima kasih kepada Allah. Tinggal bilang aja kalau belum ada, bilang belum ada. Kalau sudah ada ya dibayar. Ya, kemarin saya sudah ngasih tahu cara melunasi hutang bagaimana. Ada beberapa metode, teman-teman silahkan lakukan. Saya tidak membahas di sini, nanti di lain waktu, ya. Makanya silahkan ikuti materi-materi saya biar nggak ketinggalan. Baik, lanjut. Ya, nah kemudian sekarang gini. Ya Allah berilah saya harta. Dikasih nggak harta? Kekurangan harta nggak teman-teman dari kecil sampai sekarang? Kekurangan nggak? Kekurangan, Bun, bukan kekurangan. Sebenarnya teman-teman, bukan kekurangan. Saat ini teman-teman sedang dihancurkan ekonomi, sedang kekurangan hartanya saat ini karena ulah kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Papan, pangan, sandang sebenarnya sudah ada.
Sebenarnya kalau mau ngontrak sederhana mah bisa saja. Di kos-kosan misalkan bisa aja, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kemudian kalau misalkan makan-makan seadanya. Tapi ini mah pingin apa? Pingin punya rumah sendiri. Kalau ngontrak jadinya rumahnya bukan untuk sendiri, Bun. Betul? Ini mindset yang salah, teman-teman. Ada orang-orang yang berpikir bahwa gini, kalau ngontrak kan rumahnya bukan sendiri. Akhirnya punya uang 50 juta buat DP rumah KPR. Punya tabungan 50 juta, gajinya 5 juta. Tadinya ngontrak 1 tahun, 1 tahun misalkan ngontrak 20 juta lah, anggap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ini terjadi dalam kehidupan saya. Ya, memaksakan kehendak, memaksakan. Kita punya uang 50 juta. Kemudian kita KPR. Tadinya kalau saya ngontrak 1 tahun misalkan 20 juta, anggap teman-teman, 20 juta. Berarti dari 50 juta harusnya diambil 20 juta kan, 1 tahun. Yang pertama adalah gaji kita tetap. Gaji tetap. Gaji KPR, benar nggak? Ini tetap kan? Oke. Kemudian 50 juta, silakan yang mau aktivitas. 50 juta, uang segitu-gitunya untuk DP KPR. 50 juta dikasihkan DP KPR, kita datanglah ke rumah KPR. Maka kita pindah seakan-akan itu rumah kita, padahal belum. Jangan salah. Kemudian, uang yang penghasilan 5 juta, yang tadinya aman-aman saja, sekarang bayar buat KPR 2,5 juta, misalkan. Maka tersisa 2,5 juta, betul nggak? 50 jutanya udah nggak ada, 2,5 juta kita untuk bayar KPR, tersisa 2,5 juta. Oke, nih teman-teman. Ketika ada sesuatu pengeluaran yang tidak diduga, akhirnya 2,5 juta ini kurang. Karena nggak cukup, akhirnya minjem lagi. Nah, itulah tercipta pinjaman-pinjaman baru karena kita memaksakan kehendak. Akhirnya lama-lama KPR-nya nggak kebayar karena gajinya nggak cukup. Akhirnya kena lelang. Bener nggak kayak gitu? Jadi rumah sendiri nggak? Enggak, cobalah. 50 juta simpan aja. 20 untuk bayar kontrakan 1 tahun nggak masalah. Yang 30 juta disimpan, takutnya ada apa-apa. Ya, takutnya ada apa-apa. 5 juta itu nggak dipotong untuk bayar KPR, kan kita ngontrak. Maka 5 juta ini teman-teman, oke, yang tadinya 2,5 juta untuk bayar KPR, untuk tabungan, masuk nabungan, nambah nggak yang 30 juta? Nambah nggak? Nambah. Lama-lama bisa beli mobil, bisa beli rumah cash. Kalau kita sabar. Cuman kita apa? Sekarang merasa kekurangan. Kenapa? Karena banyak keinginan yang kita paksakan. Maka terciptalah hutang-hutang. Dari hutang-hutang itu merasa kekurangan. Padahal mah sebenarnya mah enggak. Kekurangan itu diciptakan sama kita sendiri. Pingin mobil, yang tadinya nggak punya mobil juga nggak apa-apa, pingin mobil. Punya uang 10 juta buat DP mobil, mendingan nggak usah, simpan aja di tabungan 10 juta mah. Nggak usah DP mobil, kan banyak Grab. Kalau enggak, teman-teman itu bisa nyewa mobil untuk keluar kota paling 1 juta. Itu pun nggak setiap bulan. Masih ada 9 juta, bener nggak? 1 juta, teman-teman keluar kota, masih ada 9 juta, aman. Ini mah 10 juta, 10 jutanya, malah ada DP 15 juta, 5 jutanya malah minjem lagi. Oke, ada yang kayak gitu? Itu memaksakan, nggak cuma sedikit, banyak. Oke, miris teman-teman. Itu terjadi. Kalau saya dulu punya pikiran gini, kalau saya tidak pinjam ke bank, maka tidak ada yang meminjami saya. Itu adalah pemikiran yang salah. Betul ini terjadi dari teman-teman. Kemudian, kalau saya tidak KPR, maka saya tidak punya rumah. Itu adalah pemikiran yang kedua. Pemikiran yang ketiga, kalau saya tidak leasing motor, kalau saya tidak leasing mobil, maka saya nggak punya mobil. Itu adalah pemikiran saya. Maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika kita berprasangka seperti itu, Allah ciptakan ke dalam kehidupanku. Tapi tetap hukum berlaku.
bahwa Allah akan hancurkan orang-orang pemakan riba. Dijabel juga tuh, nggak ada yang jadi milik saya sekarang. Yang dulu itu malah tersisa hutang yang begitu besar 3,8 miliar. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah. Kalau kredit, Kak, kalau kredit motor, mobil, teman-teman mencicilnya telat-telat, ada denda-dendanya, ya kan? Kemudian ada bunga-bunganya, itu riba. Maka biasanya suka ada gangguan keluarga, anak-anak kadang minta apa-apa harus, kadang anak-anak susah diomongin, kadang kita gampang kena tipu, mobil motornya sering rusak, teman-teman. Jadi orang-orang yang saat ini dalam kondisi seperti itu, boro-boro memikirkan ibadah tenang. Ibadah nggak tenang, memikirkan hutang, kemudian boro-boro kepikiran untuk berkurban. Ayolah coba kurban, misalkan nih. Ayo kurban. 40 tahun masa belum pernah kurban satu kali pun, misalkan ini nih. Sadar nggak kita, sahabatku? Kita muhasabah. Astagfirullahaladzim. Untuk apa harta yang aku titipkan kepadamu? Lebih banyak untuk keinginan dunia atau lebih banyak untuk beribadah? Lebih banyak untuk keinginan dunia atau untuk beribadah? Coba kita belajar. Yang akan kita bawa dari dunia ke akhirat itu adalah harta yang kita sedekahkan, sahabatku. Bukan harta yang untuk beli mobil, bukan harta yang untuk beli motor, bukan harta yang untuk beli rumah. Dari dulu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang, berapa piring yang Allah berikan untuk makan anak-anak kita, untuk makan kita? Apakah Allah hitung-hitungan? Tidak. Bahkan tidak bisa terhitung kebaikan Allah. Kadang kita masih hitung-hitung ibadah kita. Ya Allah, saya itu sudah tahajud, saya itu sudah sholat, saya itu sudah sedekah subuh, saya sudah sedekah. Tapi kenapa doa-doa saya belum dikabulkan? Tar dulu. Jangan sombong dengan apa yang kita lakukan untuk Allah. Karena apa? Belum apa-apanya dari kenikmatan Allah yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Pantas kita itu untuk beribadah kepada Allah karena kita banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita dititipin harta sudah miliaran. Dari kecil sampai sekarang, sahabatku. Miliaran rupiah, bayangkan. Untuk makan, beli baju anak-anak kita, untuk sekolah anak-anak kita, untuk makan kita, untuk apa? Beli sepatu, beli sendal, beli rumah ratusan juta. Berapa kita membayar bunga bank? Mobil kita bisa bayar pajaknya. Mobil kita bisa bawa ke salon, kemudian kita bisa bawa ke bengkel, tapi untuk hayo kurban 4 juta tuh. 1 tahun 4 juta. Ini 50 tahun belum pernah kurban satu pun gara-gara ngomong apa? Mahal dah sekarang, mas saya banyak hutang. Kapan kita mau menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita? Cuma kepikiran apa? Cicilan, bayar hutang. Kapan kita untuk Allah? Kapan kita untuk bisa sedekah dengan tenang yang akan kita bawa ke akhirat nanti kita? Mahal, kambing, 4 juta mahal. Oke, semahal apa teman-teman kalau digabung-gabungkan dengan pajak yang teman-teman bayarkan untuk mobil? Kemudian bunga ke bank berapa, coba dihitung-hitung. Bank ucek-ucek dari 1 juta jadi 1.200.000. 200-nya itu coba sama teman-teman itu dikumpul-kumpulkan. Itu bayar bunga tuh. Dikumpul-kumpulkan selama 40 tahun teman-teman itu bayar bunga bank. Berapa kalau dikumpul-kumpulkan, berapa kambing yang sudah bisa dibeli teman-teman? Apakah kepikiran kita untuk ke sana? Kapan kita? Maka sudahi, stop. Sudah cukup. Teman-teman, udah cukup untuk apa? Kita bekerja, kemudian kerjaan kita, keuntungan kita untuk bayar bunga bank. Cukup, stop. Ya, oke. Bagaimana untuk keluar dari riba? Entar dulu, tahan. Ya, kita muhasabah aja dulu. Nanti siang jam 1 teman-teman saya akan, saya sedikit akan mengulas. Ya, kemudian godaan-godaan apa ketika teman-teman mau keluar dari riba, godaan apa saja. Kemudian teman-teman, kita mau bersedekah aja. Mau bersedekah aja mikir-mikir. Ya. Teman-teman pakai mobil, teman-teman pakai motor untuk bersedekah.
itu aja mikir, jangan-jangan ini anak-anak, ini orang tuanya udah kaya. Ada ibu-ibu meminta mau ngasih 2.000 aja teman-teman, masih berpikir, jangan-jangan ibu ini orang kaya. Aku nggak maulah, padahal di atas mobil. Nggak usah pikirkan mau untuk apa uang itu yang kita sedekahkan, nggak usah dipikirkan teman-teman. Kasih 2.000 seberapa sih, nggak seimbang dengan mobil yang kita miliki. Nggak seimbang dengan motor yang kita miliki. Harganya nggak seimbang, tapi godaannya luar biasa. Mau sedekah aja rasanya sulit. Itulah manusia. Maka sekarang teman-teman, yuk gunakan harta yang Allah titipkan di jalan Allah saat ini. Ya, nah ini nih. Tidak semudah itu Ferguson. Gimana kalau kebutuhan mendadak sedangkan tidak ada seorang pun bisa membantu karena dia tidak tawakal kepada Allah. Terus terang aja, kenapa saya tegas seperti ini? Tidak ada yang menghalalkan, kalau haram tetap haram. Kita minta bantuan sama Allah tidak harus riba. Dibantu sama kakak bisa ikhtiar, bisa bekerja. Maaf, hanya orang-orang yang mengatakan seperti itu yang tidak yakin. Tegas, maaf teman-teman. Ya. Kenapa orang bilang kayak gini? Susah bun untuk bangkit. Maka Allah mengatakan bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hamba yang mana? Hamba yang mengatakan itu. Ketika hambanya bilang, susah bun saya untuk bangkit. Maka susah bangkit. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saya dulu punya hutang 3,8 miliar sahabatku. Apakah teman-teman mau bilang tidak segampang itu? Kalau saya pada waktu itu tidak bilang kayak gini, saya tidak bisa untuk bangkit, nggak ada di sini saya. Saya tidak bisa cerita kepada teman-teman. Saya hanya bilang, semua itu hancur karena riba. Ketika saya di situ disudutkan dengan berbagai macam ancaman, orang-orang meninggalkan saya, ini godaan riba nih. Orang-orang meninggalkan saya, orang-orang terdekat meninggalkan saya. Tidak ada orang yang percaya kepada saya, tidak ada yang membantu saya. Maka saya berpegang teguh kepada siapa? Hanya Allah saja. Kalau selama tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan. Hanya orang-orang yang bilang susah cari duit, maka hanya berlaku kepada dia, tapi enggak bagi orang-orang yang sudah hakul yakin bahwa Allah kasih jalan dari arah manapun. Ketika kita saat ini ya memiliki kesulitan, mau bayar sekolah, belum ada uang, pertolongan Allah dari arah manapun. Bukan hanya teman-teman itu dikasih uang untuk membayar sekolah. Siapa tahu teman-teman itu dikasih keringanan dari kepala sekolahnya. Itu salah satu jalan sahabatku. Ketika saya dulu menghadapi hutang 3,8 miliar dan orang-orang sudah tidak peduli kepada saya. Emang ngapain saya itu tidak bisa bergantung kepada orang lain. Pada waktu itu sudah tidak ada yang percaya. Betul kata tadi. Mas siapa tadi yang bilang? Sudah tidak ada orang yang membantu saya, makanya jangan berharap bantuan dari orang lain. Ketika kita memiliki kekurangan, ketika saat ini sedang dalam masalah ekonomi, yang harus kita tingkatkan adalah mental kita, kekuatan kita. Kita yakin bahwa kita bisa menghadapi itu dan cari bisnis, cari income, bekerja, cari penghasilan. Kalau kita selalu berpikir bahwa susah cari duit, bagi Anda yang mengatakan susah, ya, tidak berlaku bagi orang-orang yang dia bisa bangkit, yang dia bisa tenang menghadapi itu. Semuanya itu tergantung dari diri kita. Makanya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka hai hamba-hambaku, ayo berprasangka baiklah kepadaku. Kalau kalian berprasangka bahwa kalian itu lunas hutang dari bantuan orang lain, kamu dapat modal itu dari bantuan bank, kamu beli mobil itu nggak bisa beli cash, kamu harus riba, itu yang terjadi. Tapi kalau dalam hati kita memiliki keyakinan, saya yakin bisa bangkit. Uang itu ada mudah dimanapun. Saya tanpa harus keluar dari rumah, saya bisa memiliki penghasilan. Saya pakai daster, saya sambil nunggu anak-anak, saya bisa dapat penghasilan. Masukkan ke dalam pikiran kita, tembuskan dengan afirmasi, hakul yakin, maka itu bisa terjadi, sahabatku. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya ngalamin. Kalau teman-teman mau ikut silahkan, kalau nggak yakin sama Allah silahkan, kalau yakin sama Allah ya silahkan. Saya hanya bilang, teman-teman, hakul yakinlah, bagi Allah mudah untuk melunasi hutang kita. Jangankan hanya 200 juta, hanya 500 juta teman-teman. Allah itu memiliki langit tanpa bertiang. Apakah langitnya ambruk?
Siapa yang bisa menciptakan itu, sahabatku? Nggak ada. Siapa yang mengantarkan makanan ketika ada di dalam perut? Anak-anak kita, bayi kita, dia dikasih nafas, kemudian dikasih makan satu pintu, yaitu plasenta. Siapa yang ngasih kalau bukan Allah? Terus kita bilang sama Allah gitu, kalau kita itu nggak dapat rezeki dari Allah, sulit untuk melunasi hutang. Hanya keyakinan kita yang mampu menembus, teman-teman, untuk bisa keluar dari sana. Ya, sangat mudah sekali bagi Allah. Hanya orang-orang yang yakin saja. Kalau nggak yakin, mau segimanapun caranya, akan gelisah terus hidupnya. Baik. Maka kita belajar, untuk apa harta yang Allah titipkan kepada kita? Apakah harta yang Allah titipkan kepada kita digunakan untuk sedekah atau lebih banyak berfoya-foya? Pantas, teman-teman, saat ini gelisah karena apa? Suruh introspeksi diri sama Allah. Saya sudah titipkan harta sama kamu, tapi kamu belum bisa menggunakannya dengan baik. Maka sama Allah diambil hartanya sedikit demi sedikit. Orang-orang pemakan riba didatangkan penipu, didatangkan pelanggan yang ngutang. Kemudian teman-teman, ya, ditinggalkan sahabat-sahabat, tidak dipercaya. Ya, ditagih-tagih, dicaci maki, dibenci, diomong-omong, digibahin. Itu teman-teman, ya. Kemudian ditanya lagi teman-teman sama Allah. Apa ditanya? Untuk apa ilmumu? Kamu dari kecil sampai sekarang, untuk apa ilmu yang kamu miliki? Ilmu yang bermanfaat itu akan dibawa untuk akhirat. Maka teman-teman, dari kecil ayah ibu kita berusaha untuk menyekolahkan kita. Ketika kita dikasih ilmu di sekolahan, untuk apa ilmu yang sudah kita miliki? Apakah untuk diri sendiri atau bermanfaat untuk orang lain? Maka kita harus belajar saat ini. Ya Allah, ayah saya dulu ke sawah, sampai tulang belulangnya aja kelihatan demi sekolah saya. Sekarang saya belum ada ilmu yang bermanfaat yang saya bagikan kepada orang lain. Belum ada ilmu yang saya jariahkan nih, yang akan saya bawa. Maka teman-teman, saat ini sudah tidak ada waktu lagi untuk apa? Untuk sekolah. Tidak ada waktu lagi untuk masuk ke perguruan tinggi, ya. Maka teman-teman silakan cari viti-viti bermanfaat, di-share. Cari kata-kata motivasi bermanfaat, di-share. Teman-teman ada media sosial, gunakan media sosial itu dengan bijak. Jangan digunakan untuk gosip-gosip. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Komentar-komentar yang tidak baik, teman-teman. Ya, ketika teman-teman itu ada gosip yang muncul di sana, jangan ikut komentar, jangan ikut gosip. Apalagi teman-teman komentar sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain, itu semakin terpengaruh dan kepada keburukan. Dia akan berpengaruh kepada teman-teman yang ngeser-ngeser kepada sesuatu yang buruk-buruk. Maka teman-teman itu akan menjadi dosa jariah. Tapi kalau sesuatu yang baik-baik teman-teman share, maka insya Allah itu akan menjadi pahala jariah. Ya. Oke, nah itulah. Baik, lanjut. Ya. Teman-teman semua, kalau teman-teman mau bermuhasabah, saya yakin banget akan mengetahui apa yang harus saya lakukan, apa yang harus teman-teman lakukan ke depan. Ya. Apa yang alhamdulillah dipending ya. Apa yang harus saya lakukan ke depan? Ya Allah, saat ini saya sudah tidak ada waktu lama lagi untuk ada di dunia ini. Sedangkan masalah-masalah saya masih banyak dan berpengaruh untuk akhirat. Salah satunya yaitu hutang. Salah satunya hutang, salah satunya aku belum dimaafkan nih sama orang tuaku. Aku belum dimaafkan sama sahabatku. Minta maaf ke dia. Harus minta maaf. Karena apa? Semua akan dipertanggungjawabkan. Maka muhasabah ini teman-teman, itu manfaatnya banyak untuk kita. Yang pertama, orang-orang yang mau bermuhasabah. Orang-orang yang mau bermuhasabah, maka orang itu akan antusias untuk mendekatkan diri kepada Allah karena ingat akan dosa-dosa yang kita miliki. Kita merasa bahwa dosa-dosa kita sudah begitu banyak, sudah banyak sekali waktu yang kita sia-siakan. Lebih banyak kita memikirkan dunia daripada akhirat. Lebih banyak berfoya-foya daripada bersedekah.
Kayaknya waktu kita itu terbuang sia-sia padahal kita sudah 50 tahun. Ya Allah, berapa lama lagi hidup yang akan aku jalani ini? Apakah ini bisa menebus dosa-dosaku ya Allah? Ya Allah, kuatkanlah iman hamba. Orang-orang yang mau introspeksi diri, maka dia akan merasa takut. Dia takut apa? Ya, takut hidup ke depannya sia-sia. Maka dia perbaiki kehidupan sekarang. Salah satunya yaitu ketika kita memiliki beban hutang, maka dia ingin melunasinya. Ketika manusia ingin melunasi hutang-hutangnya, maka Allah akan memudahkan jalannya. Ini kuncinya. Ketika teman-teman saat ini punya hutang tapi niat melunasi, bukan malah kayak gini, dah kalau nggak hutang lagi dari siapa ya? Dari siapa? Dari siapa? Maka itu tidak tawakal. Maka ada doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak. Wa aghnini. Nah itu teman-teman, minta dikayakan sama Allah. Wa bifadlika amman siwak. Jauhkan aku meminta selain Engkau ya Allah. Jauhi aku meminta selain Engkau. Itu doanya. Itu doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Itu adalah doa lunas hutang. Segede gunung pun hutangnya, Allah itu akan lunasi, Allah akan bantu teman-teman. Tapi coba harus mengetahui artinya. Apa maksud dari doa itu? Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal. Ketika teman-teman minta rezeki yang halal, maka hati-hati dari yang haram-haram. Jangan ada judi online, jangan ada riba. Hati-hati. Jangan nikmat teman-teman itu merasakan riba saat ini. Dengan berbagai alasan teman-teman. Dah saya, maka kalau nggak riba gimana lagi bun? Dan nggak ada yang bantu saya. Berarti tidak tawakal. Maka doa ini bertentangan. Kemudian, ya Allah jauhi dari yang haram. Maka jauhi dari yang haram-haram. Jauhi. Kemudian minta dikayakan sama Allah. Ketika kita diberikan ya kekayaan sama Allah, dilapangkan hati kita, dititipkan harta-harta sama Allah, coba gunakan teman-teman. Itu di jalan Allah. Ya. Kemudian dijauhkan ya Allah dari meminta selain Engkau. Maka ketika teman-teman minta dijauhkan dari meminta selain Allah, maka disitulah teman-teman harus berusaha untuk hakul yakin kepada Allah, tawakal. Ada orang-orang kalau dulu enggak, saya berdoa seperti itu, ya Allah jauhkan aku dari meminta selain Engkau, tapi saya meminta ke bank. Kalau enggak punya duit, pikirannya langsung, bank mana yang harus saya cairkan ya? Aduh modal saya habis, koperasi mana yang harus saya cairkan ya? Itu kayak gitu kan? Ya, banyak yang masih langsung ke sana pikirannya. Ketika enggak punya duit, maka bukan tawakal dulu sama Allah. Tidak kembalikan dulu sama Allah. Ini langsung gak punya duit, sekarang langsung ya Allah, mana ya? Saya harus mana yang harus saya cairkan ya? Betul. Maka ketika kita ke sana, maka belum tawakal. Tidak hakul yakin kepada Allah. Oke. Ya, jadi orang-orang yang saat ini muhasabah, maka dia akan memperbaiki diri dari segala macam aspek, dari segala macam ya kehidupan kita. Kenapa saya dulu bangkrut? Kenapa saya gelisah? Kenapa saat ini saya ada ujian? Kenapa saat ini saya dalam kondisi seperti ini? Kenapa? Maka orang-orang yang menanyakan kenapa? Kenapa? Yang menanyakan kenapa? Kenapa? Maka teman-teman coba belajar deh. Kenapa saya dibangkrutkan? Maka orang-orang yang introspeksi diri, maka dia akan tetap tenang. Dia akan introspeksi diri dengan cara apa? Evaluasi. Ya Allah, saya dulu dibangkrutkan. Oke. Evaluasinya yang pertama adalah saya jarang sholat. Saya sering marah-marah. Saya menggunakan uang riba. Saya tidak pernah sholat tepat waktu. Saya jarang bersyukur. Saya jarang bersedekah. Saya jarang membaca Al-Quran. Sholat saya bolong-bolong. Banyak loh yang harus kita evaluasi. Ya, ingat ya, semua yang ada di dunia itu sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan badan ini akan diambil sama Allah, akan dipisahkan dari dunia kita? Kapan harta yang Allah titipkan akan Allah ambil? Terserah Allah. Ketika Allah saat ini menitipkan mobil kepada teman-teman, mobilnya diambil, ya terserah Allah. Itu kan milik Allah. Ya,
Harta yang Allah titipkan kepada kita teman-teman, rumah teman-teman, itu juga akan kita tinggalkan. Kalau enggak dia yang meninggalkan kita. Bun, emang ada rumah yang bisa meninggalkan kita? Nyatanya dilelang? Mau gimana? Itu semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi teman-teman harus sadar. Maka jangan pernah merasa bahwa apa yang dimiliki di dunia ini milik teman-teman. Pasangan kita, anak-anak kita, harta kita, badan kita, semua itu milik Allah. Sadari itu.